Assalamualaikum. Jenazahnya ditemukan di bathtub ini, Baraya. Menurut penuturan yang di sini nih, kayak langkah kaki menuju ke lantai 2. Halo, punten. Oke, assalamualaikum Baraya Kang Hardi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Hardi di video kali ini. Jadi saya menemukan ada satu rumah terbengkalai. Saya penasaran sekali, Baraya. Rumahnya mewah ya, tapi terbengkalai dan berada di antara pohon-pohon besar, terus tersembunyi. Menariknya tuh kayak di tengah hutan, Baraya. Tapi saya penasaran. Di sini memang tercium ada sedikit bau-bau bangkai. Sepertinya bau bangkai hewan. Nah, ini rumahnya di depan saya nih. Rumahnya mewah banget dan posisi di atas adalah jalan raya, Baraya ya. Jalan raya, tapi jalannya nggak begitu padat. Hanya beberapa kendaraan saja yang lewat. Ini ada kolam. Sepertinya bekas kolam ikan, tapi besar banget, ada batu-batu. Jadi tadi saya sempat nanya-nanya ke warga sekitar kenapa ditinggalkan. Itu karena 2015 pernah ada kejadian penghilangan nyawa atau pembunuhan di sini, Baraya. Saya juga penasaran seperti apa dalamnya. Jadi kita akan coba ke dalam, Baraya ya. Apakah masuknya nggak tahu lewat ini aja atau dari belakangnya ada, nanti coba kita lihat, Baraya. Ini tuh memang sekitarnya pohon-pohon besar, jadi memang terkesan seperti berada di tengah hutan. Lalu juga di sebelah sananya pegunungan. Oh, kayaknya memang nggak mungkin saya lewat sini, karena yang ditakutkan di antara balik-balik tumbuhan-tumbuhan liar ini ada lubang yang cukup dalam. Itu bahaya ya. Jadi saya akan coba melewati pintu depannya, Baraya. Kita akan coba melewati pintu depannya. Ini jadi flashback saya seperti di channel saya sebelumnya. Saya biasa masuki tempat-tempat terbengkalai. Kita coba masuk ke dalam, Baraya. Gede banget laba-laba ini, Baraya. Oke, kita coba masuk, Baraya. Di sini juga ada satu pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini ada pintu nggak ke sini? Oh, nggak ada pintu. Berarti emang fix harus jalannya ke depan, Baraya ya. Assalamualaikum. Agak sedikit tercium bau bangkai. Kita coba ke dalam aja deh kalau gitu. Kita langsung ke dalam aja. Assalamualaikum. Punten.
Banyak banget ini. Banyak gorden. Halo? Ada orang? Punten. Kok saya kayak denger ada suara langkah kaki ya? Tanah-tanah bekas lumpur-lumpur, kayaknya ini bekas kebanjiran atau gimana gitu ya. Agak sedikit tercium bau amis, bau anyir baraya di sini. Kita ke lantai 2 ya, karena lokasi hilangnya nyawa seorang wanita itu di lantai 2 di bathtubnya, di salah satu kamar. Punten, ini saya tanpa survei, jadi harus benar-benar hati-hati. Yang ditakutkan itu biasanya ada tunawisma atau ODGJ yang diam di tempat terbengkalai seperti ini baraya. Assalamualaikum. Total di bawah ada 2 kamar, di atas 2 kamar ya. Ini kejadiannya 2015. Dari informasi sementara dari warung-warung yang ada di pinggir jalan ini, jadi ini tuh 2015 terjadi pembunuhan yang dimana korbannya adalah seorang wanita yang ditemukan di bathtub ini kayaknya. Kayak langkah kaki. Suaranya di sini nih. Kayak langkah kaki menuju ke lantai 2. Tapi nggak ada orang. Ada orang? Halo? Punten. Di bathtub ini bahaya nih. Ntar dulu saya lihat dulu keseluruhan, takutnya ada ODGJ dan suara apa itu. Assalamualaikum. Punten. Jadi jenazahnya ditemukan di bathtub ini baraya, menurut penuturan yang jualan di pinggir jalan di sini. 2015, wanita sekitar usia 40 tahunan. Perkara asmara ya. Untuk detailnya kalian ini juga saya temukan di salah satu artikel. Seperti itu baraya. Di bathtub ini, tepat di sini, hingga akhirnya 2015 setelah kejadian itu rumah ini dikosongkan. Saya juga sempat nanya dan mencari informasi mengenai rumah ini tuh milik siapa, apakah milik si wanita itu atau si laki-laki, tapi saya juga nggak tahu. Namun dari beberapa yang saya temukan di sini baraya ya, seperti ini nih, ini banyak sekali gorden-gorden. Ini kayak villa yang disewakan. Kalau disebut hotel nggak mungkin, karena di sini cuman ada 4 kamar
di atas 3 mungkin ya, di bawah 2, totalnya 5. Nggak mungkin kalau hotel. Sepertinya ini villa yang disewakan. Saya ingin lihat view belakangnya nih, bagus sebetulnya ini di sini nih. Nah, ini posisi belakang rumahnya. Nah, ini pegunungan ya, posisinya ini pegunungan. Ini perkebunan yang memang cukup luas, tapi menjorok ke bawah. Tuh, itu pemukiman warga di bawah nih. Jadi memang posisinya ini di atas perbukitan. Itu kayak ada bercak-bercak yang sudah menghitam Baraya ya. Nih, ini ada bercak-bercak yang sudah menghitam. Saya juga nggak tahu ini apa nih, bercak-bercak apa ini. Tapi seperti sesuatu yang berhubungan dengan itu. Tapi mungkin gak sih 10 tahun berlalu bercak ini masih ada. Ntar dulu, biar agak jelas bercaknya nih. Tuh, ini bercak-bercak yang saya temukan. Jadi dia ke arah, bercaknya ke arah mana nih? Ke sini, sini. Terus kemana? Oh, berhenti di sini. Bercaknya sudah nggak saya temukan lagi, cuma sampai sini. Tapi bercaknya dari arah bathtub sana. Luar biasa ya. Saya sampai berkeringat karena ini baru pertama kali lagi saya mencoba eksplorasi di rumah mewah terbengkalai Baraya. Dan ini pure eksplorasi, sebetulnya mendekatinya ke horor. Walaupun ini saya hanya mendekati maghrib saja. Ini saya masuk ke sini jam 5 sore Baraya. Kita ke bawah lagi ya. Luar biasa. Ada suara ya. Di sini nyamuknya banyak banget. Saya soalnya sendiri Baraya. Tuh. Oke, astagfirullahaladzim, bentar. Kayaknya ada orang deh. Soalnya tadi kedengaran suara kayak ada yang batuk gitu. Lalu Baraya, saya akan coba. Nggak ada orang. Nggak ada yang ke kebun atau apa gitu ya. Saya akan coba cari aja dulu untuk informasi yang lebih jelasnya gitu. Karena pedagang-pedagang itu memang udah lama berdagang di situ, tapi bukan asli warga sini dan bukan dekat rumah ini. Itu di atas itu ada satu perkampungan. Saya akan coba ngobrol ke sana Baraya. Oke, Baraya, tadi saya sudah dari atas sana. Saya bertemu dengan salah satu sesepuh, lalu ngobrol dan fix betul ini adalah jadi rumah guest house ya namanya, atau orang biasa bilang sini villa. Ini tuh villa yang disewa-sewakan, lalu sengaja disewakan oleh salah satu pria. Pokoknya satu pasangan di sini menewaskan satu wanita aja, pokoknya yang berusia 40 tahun itu. Dan dari informasi yang saya dapat, katanya salah satu petinggi provider yang ada di Indonesia, provider telekomunikasi ya, katanya manajer entah apa gitu di sini nih. 2015 hingga akhirnya dikosongkan seperti ini. Pokoknya warga itu tahunya setelah terjadi pembunuhan hingga akhirnya rumah ini dikosongkan dan tidak aktif kembali Baraya. Amazing ya, bisa kita lihat ininya apa, tumbuhan-tumbuhan liar yang menutupi dan seperti diambil alih oleh alam Baraya rumah ini. Kita akan kembali lagi ke atas ya Baraya. Kita kembali lagi Baraya karena luar biasa sekali nyamuknya ya.
Tapi saya penasaran dengan ada satu kolam di sini nih. Saya juga penasaran ya. Ada satu kolam yang di dalamnya itu ada batu-batu besar. Kolamnya udah kosong sih sebetulnya. Itu batu-batu besar tuh. Kalau menurut si bapaknya dulu tuh banyak ikan, terus akhirnya diambilin sama warga gitu. Kita kembali lagi, ini cukup jauh ke atasnya ya, ke jalan raya ini Baraya, ke jalan rayanya. Luar biasa, sambil olahraga aja ini. Di balik ketegangan ada olahraganya juga ternyata. Oke Baraya, ini terakhir ya. Sebelum saya tutup video ini, Baraya setuju nggak kalau saya kontennya seperti ini aja? Datangi tempat-tempat mistis, datangi tempat-tempat yang agak sedikit horor. Gimana, setuju nggak? Tolong di komen ya, setuju atau enggak. Oke, saya pamit. Selalu berpikir positif. Assalamualaikum.